صلوا عليه اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان وتعلقت بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, wabil khusus al-mukarram sesepuh kita Bapak Kiai Haji Zubair Muntasor yang dirahmati oleh Allah, dan juga yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan Bapak Kiai Haji Ali Keror Sin Haji yang dirahmati oleh Allah. Dan tak lupa juga Bapak Kiai Haji Fadli Ruham yang juga kita cintai, serta para kiai yang satu persatu rasanya tidak mungkin saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat kita bersama-sama kepada beliau, dan juga kita berharap barokah dari beliau semuanya. Bapak-bapak perwakilan dari pemerintahan baik sipil maupun TNI yang datang di tempat yang sangat mulia ini, para hadirin, saudara-saudara kaum muslimin yang juga ada di tempat yang sangat mulia ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hari ini kita datang ke tempat satu acara yang sangat mulia, yaitu deklarasi Aliansi Ulama Madura atau AUMA, yang di dalam bahasa Arab disebutkan Rabithah Al-Ulama Al-Maduriyah. Rabithah allati tarbutul qulub, Rabithah, ikatan yang mengikat hati kita di tempat ini. Tadi alhamdulillah deklarasi, saya sedikit mengulang deklarasi tadi, isinya agar kita ini ingat bahwa kita datang ke tempat ini ada deklarasinya, yaitu menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhabil arba'ah. Yang kedua, khusus menolak paham dan ajaran Syiah, Wahabi, liberal, dan penista agama. Ini satu perkumpulan yang sangat luar biasa, takhusus di dalam membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, di Bangkalan, kota yang barokah, karena keberadaan Syekhona Khalil Bangkalan yang sudah terbukti beliau termasuk orang yang dapat dipegang ucapan dan amaliyahnya sehingga menjadi standar keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Tadi juga disebutkan beberapa ulama-ulama yang berguru pada beliau. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ternyata juga murid beliau. Beliau pernah di tempat ini, maksudnya di Bangkalan ini. Kemudian dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ternyata Indonesia itu menjadi aman. Apa yang diajarkan oleh beliau, akidahnya itu menjadi aman. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah,
beberapa waktu yang lalu ada yang namanya Hari Santri Nasional. Asalnya adalah Hari Resolusi Jihad NU. Ini yang perlu diingat, jangan dihilangkan. Resolusi Jihad. Ya cuman Hari Santri Nasional bagus, alhamdulillah, daripada ndak sama sekali. Tapi yang paling penting kalimat ini jangan dihilangkan. Hari Resolusi Jihad NU kemarin pas tahun ke-70-nya. Luar biasa ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau kita ambil sejarah beliau sedikit saja, saat itu beliau yang ngoprak-ngoprak Presiden Soekarno. Dipanggil Presiden Soekarno, diajak bicara untuk masalah Indonesia ini loh. Dimasuki oleh PKI, dirusak oleh Jepang, oleh Belanda, sekutu-sekutunya. Mau dirusak Indonesia ini. Tapi bangkitlah Kiai Hasyim Asy'ari mengajak presiden pertama diajak kesepakatan namanya Resolusi Jihad NU namanya. Luar biasa. Dan beliau murid dari Syekhona Khalil Bangkalan. Saya baca sejarah sejenak dulu pernah. Syekhona Khalil Bangkalan ini juga pernah datang ke Tebuireng. Padahal di Tebuireng itu kan muridnya. Tapi guru ini kan macam-macam ya. Ada guru yang mengajar akhlak, yaitu ulama-ulama tasawuf dan lain sebagainya, luar biasa mereka. Mengajar hati, bagaimana cara menata hati, itu juga ada. Guru yang secara umum mengajar fikih, syariat lah. Tapi ada guru yang menata jihad kita fisabilillah. Itu tidak semua guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari antara lain beliau termasuk guru yang mempunyai ruhul jihad. Karena itu Kiai Khalil Bangkalan pernah datang ke Tebuireng mau mengaji bab ruhul jihad. Gurunya belajar pada murid, yang dari Kiai Hasyim Asy'ari belajar ilmiah, sanad yang muttasil kepada Rasulullah lewat Kiai Khalil Bangkalan. Tapi Kiai Khalil Bangkalan belajar ruhul jihad kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Subhanallah. Di tempat ini hari ini ruhul jihad kita dibangkitkan oleh Auma. Semoga Allah selalu menyertai kita, Allahumma amin. Kalau tidak ada ruhul jihad, naudzubillah min dzalik, ini dunia akan rusak. Kalau tidak ada ruhul jihad, dunia akan rusak. Jadi ilmu agama ini kan macam-macam, lawannya juga macam-macam. Kalau tadi disebutkan musuhnya kiai-kiai sepuh zaman dahulu kala, disebut Wahabi, Syiah, Ilmania, Sukalarisme yang sekarang namanya JIL, liberalisme, itu dulu yang banyak di buku-buku, yang masih ditulis di kitab-kitab. Sekarang Syiahnya sudah muncul di hadapan kita, Wahabi jadi tetangga kita, JIL ada di rumah kita. Terus kalau kita tidak punya ruhul jihad, apa yang akan terjadi di Indonesia ini? Rusak amburadul. Itu karena itu aliansi semacam demikian ini perlu. Bila penting memang dan bisa dilaksanakan, harus di tempat-tempat lain juga dilakukan hal yang sama. Mau di Madura atau di basis orang Madura diadakan Auma 1, Auma 2, cabang-cabang, monggo, fadhal. Ini sangat membanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau silakan dengan nama-nama yang lain, tapi rohnya sama. Ini yang penting. Tapi yang terjadi bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita
Kita yang menjadikan pewaris para nabi, pewaris para sesepuh ulama, kadang-kadang tidak peduli. Ini yang jadi masalah. Kalau tadi disebutkan jangan-jangan Wahabinya jadi menantu kiai. Ini bukan jangan-jangan, Pak, sedang terjadi. Ya Wahabinya jadi keluarga kiai, ya Syiahnya jadi keluarga kiai, kiainya juga banyak yang ngecil jadi liberalisme. Ini yang terjadi. La haula wala quwata illa billah. Mau dikoncei, Pak? Mau dikupas? Kenapa hari ini kita marah? Kita ghadab lillahi ta'ala. Kita marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan marah kemudian berbuat anarkis yang tidak dibenarkan oleh agama dan oleh pemerintahan, bukan. Tapi marah dalam koridor syariat. Saya sebutkan saja, apa itu persamaan. Kalau orang sukanya perbedaan, kalau saya mengatakan persamaan. Apa persamaannya? Wahabi, Syiah, liberalisme plus PKI, komunisme. Kita dulu bapak-bapak tatkala ngaji pada kiai-kiai kita, apa itu bapak-bapak pemerintahan yang mengaji di musola-musola kepada orang-orang tuanya, dengar dengan pengajian-pengajian, satu ayat saja. Tatkala guru-guru kita membacakan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya, kalau menurut ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, orang tua kita, arti kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu pasti akan rusak, illa wajhah, kecuali wajhah. Belum saya terjemahkan. Kalau menurut tafsir-tafsir para ulama, kalimat wajhah di situ adalah zatullah, zatnya Allah. Jadi kalau terjemahkan kullu syai'in halikun illa wajhah, artinya segala sesuatu itu pasti akan rusak di hari kiamat juga, kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat apa ajaran Syiah. Ini yang ingin saya katakan, apa persamaan Syiah, Wahabi sama liberal. Syiah di dalam bukunya yang saya punya, bukan buku yang di Iran sana, bukan, sudah masuk di Indonesia, saya punya di rumah. Buku itu judulnya Kecuali Ali, karangan Abbas Kerman. Disebutkan arti kullu syai'in halikun illa wajhah, artinya menurut mereka segala sesuatu itu pasti akan rusak. Wal wajha huwa Ali, sedangkan wajah di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Artinya menurut Syiah di dalam buku Kecuali Ali dikatakan segala sesuatu ini pasti akan rusak kecuali Ali bin Abi Thalib. Menurut mereka berarti Ali bin Abi Thalib itu zatullah. Jadi kita diajak menyembah Ali bin Abi Thalib. Padahal siapa? Ali bin Abi Thalib adalah khalifah kita, imam kita. Khalifah keberapa? Keempat bagi umat Islam. Tapi dituhankan oleh orang-orang Syiah. Gimana kita tidak marah, Pak? Akidah kita di obok-obok semacam demikian ini. Saya punya bukunya. Bagi yang ingin melihat, saya bertanggung jawab atas perkataan saya ini, dimanapun berada. Di hadapan Allah pun saya akan bertanggung jawab, karena memang betul ada bukunya. Itu pun dicetak di Al-Huda Jakarta, bukan di Iran. Kalau Iran terlalu jauh. Yang masuk ini loh, masuk di Indonesia, ngobok-ngobok akidah kita. Mau kita, Pak, disuruh nyembah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, persis seperti orang-orang Nasrani nyembah Yesus, yaitu Nabi Isa. Menurut mereka kan sama syiriknya. Naudzubillah min dzalik. Itulah akidah Syiah yang sangat berbahaya. Apa persamaan dengan Wahabi?
orang Wahabi, yaitu pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi yang lahir di daerah sekitar Riyadh sana, Saudi Arabia, itu tergolong orang-orang mujassimah. Apa itu mujassimah? Yaitu menisbatkan jisim, bentuk tubuh kepada Allah. Jadi kalau menurut mereka ada kalimat ainullah, matanya Allah, maka menurut mereka ya mata seperti gini, bisa melihat, bisa kedip-kedip. Itu menurut Wahabi. Loh, kalau sekarang menerjemahkan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, menurut mereka artinya adalah segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali wajahnya Allah saja. Karena menurut mereka yang kekal itu wajahnya Allah saja. Kakinya Allah rusak, perutnya Allah rusak, tangannya Allah rusak. Mereka ini kelompok mujassimah tekstual, tidak mau takwil. Kalau kita kan tidak, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu pasti akan rusak illa wajhah, kecuali bukan wajah begini, zatullah yang Allahu a'lam bimuradihi, Allah yang tahu, yang penting zatullah tidak rusak sampai kapanpun. Itu kepercayaan ahlu sunnah wal jamaah ya. Bahkan salah seorang Wahabi, dia ini ceramah, dia berada di mimbar, kemudian dia selesai ceramah, dia turun dengan kakinya, turun seperti biasa. Dia mengatakan yanzilu rabbuna kanuzuli hadza, Allah itu turun dari arsy ke langit-langit ini persis seperti saya turun begini dengan kakinya. Ini kan tasbih, naudzubillahi min dzalik. Apa yang dikatakan para ulama? Ini akidah kufur. Kalau ini yang diyakini, ya sudah non muslim berarti. Tapi mereka menggunakan baju Islam, ngobok-ngobok kita, ngobok-ngobok keluarga kita. Luar biasa. Sudah ada di depan mata. Bukan sekedar di depan mata, Pak. Di lingkungan kita kadang ada, kadang kebobolan, cari mantu keliru, dapat Wahabi. Kata orang Madura, Wahabi. La haula wala quwata illa billah. Sama enggak dengan Syiah? Sama-sama rusaknya. Yang satu nyembah Ali bin Abi Thalib, yang satu mengatakan Allah itu punya mata, punya telinga. Besok semua akan rusak kecuali wajahnya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Terus apa persamaannya dengan liberalisme? Saya juga punya kitabnya. Salah satu adalah Lubang Hitam Agama karangan Sumanto Al-Qurtubi. Kalau bapak-bapak beli, kemudian dibuka halaman terakhir, itu ada yang memberikan rekomendasi tulisan. Fulan. Aduh ngeri, Pak. Ngeri, nama-nama itu nama yang tidak asing bagi kita, khususnya bagi warga NU tidak asing. Coba beli. Namanya buku Lubang Hitam Agama. Rupanya dinukil juga oleh Kiai Fadli Ruham ya. Sudah dinukil. Tapi di bab ini gak dinukil Kiai. Saya tegesi saja Kiai. Kalau kita tanya, apa arti ayat kullu syai'in halikun illa wajhah? Hai orang-orang liberal, buka halaman 65 sampai 67 di buku Lubang Hitam Agama, halaman 65 sampai 67. Salah satu dikatakan dari halaman itu, katanya Sumanto Al-Qurtubi. Tahu Sumanto? Sumanto itu yang pernah makan daging manusia, kanibal itu ya. Itu ya ringan, Pak, yang dimakan berapa orang sih? Paling 10 orang sudah kenyang dia. Selesai, penjara selesai. Tapi ini Sumanto Al-Qurtubi yang dimakan akidah umat Islam seluruh Indonesia. Bayangkan saja, Pak. Yang dirusak ini bukan sekedar badannya, akidahnya. Kita mau dimasukkan neraka oleh dia. Naudzubillahi min dzalik. Apa itu katanya? Kalau kalian tanya arti kullu syai'in halikun illa wajhah, ketahuilah bahwa kesucian Al-Quran kalian itu kesucian palsu, kata dia.
Jangankan satu ayat, 30 juz palsu menurut Sumanto Al-Qurtubi. Kita di opo-opo. Loh, saya alhamdulillah kumpul dengan tentara, kumpul dengan polisi, kumpul dengan umara yang lain. Kalau mereka muslim, saya yakin Qur'annya sama dengan kita kok. Qul huwallahu ahad, itu mulai dulu. Saya punya kawan di Malang ini tentara, tapi kalau qiraah ini enak, luar biasa, suaranya bagus. Itu dikatakan yang kamu baca itu palsu. Gimana rasanya, Pak? Gak marah, Bapak? Gak marah, Pak? Gimana? Kalau tidak marah bukan muslim. Betul? Katakan Quran palsu. Kalau tidak marah bukan muslim. Hari ini kita marah. Marah untuk membela agama Allah. Ada lagi dia mengatakan, ketahuilah dalam batasan tertentu bahwa Al-Quran itu adalah perangkap bangsa Quraisy. Turunnya Al-Quran tidak lepas dari skenario bangsa Quraisy, katanya Sumanto Al-Qurtubi. Dia tidak mengatakan ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu firman Allah. Tidak, kata dia. Tapi Al-Quran itu adalah skenario bangsa Quraisy. Gimana ini? Maka kalau kita sekarang tidak marah, malu kita kepada dia Hasyim Asy'ari, malu kita. Kalau NU diobok-obok oleh orang-orang Syiah, dimasuki orang Syiah, mulai dari NU tingkat yang paling rendah sampai ke PBNU, kalau dimasuki orang Syiah, wallahi malu kita kepada dia Hasyim Asy'ari. Dan juga malu kepada guru beliau yaitu Syekhona Khalil Bangkalan, malu kita ini. Kalau NU dimasuki orang-orang Wahabi juga demikian. Dan juga kalau NU dimasuki orang-orang liberal yang sekarang banyak bercokol di tubuh-tubuh NU ini juga malu. Bukan sekedar malu, takut kualat mestinya kita orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bukan kita yang bangkit, Pak, membersihkan aliran-aliran sesat, siapa lagi terus? Apa mungkin kita yang berkepentingan akidah kita, anak kita, cucu kita, cicit kita selamat bersama-sama besok bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat, kok ya dirusak, kemudian kita diem, Pak? Apa tidak takut kualat kita kepada beliau-beliau sesepuh yang sudah mendirikan sekian banyak akidah-akidah? Coba ada satu buku kecil tapi nilainya bagi Indonesia ini emas satu gonong, barangkali demikian. Buku namanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, lengkap mengupas kesesatan aliran-aliran sesat, termasuk dari 3 yang tadi disebut, yaitu Syiah, Wahabi, Jil, liberalisme, dan masih banyak aliran-aliran yang beliau kupas. Inilah mungkin yang perlu digembar-gemborkan, perlu diajarkan oleh para ulama dari bahasa mana saja. Mau terjemahkan bahasa Madura, mau terjemahkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, mau dengan nama AUMA, mau dengan MUI, mau dengan NU, mau dengan apa saja. Seharusnya ini yang disebarkan agar anak-anak kita tidak terberdaya oleh orang-orang Syiah, oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang liberalisme. Khususnya zaman sekarang anak muda-muda kita yang jadi mahasiswa sudah banyak yang ikut ateisme, komunisme, naudzubillahi min dzalik. Buku saya banyak, buku-buku anak-anak muda ini. Kalau nulis di Twitternya, nulis di akun Facebooknya, luar biasa. Ada dulu di Jogja, ada tulisan begini, satu ruangan ditulisi, ruangan bebas Tuhan, alias Tuhan dilarang masuk. La haula wala quwwata illa billah. Ngeri, Pak. Itu di mana? IAIN. Di Jogja pernah, di Bandung pernah. Masih ingat di Surabaya Tuhan membusuk kasusnya. Itu anak-anak kita, Pak. Ponakan kita, adik kita, misanan kita, anak cucu kita, kayak gitu dirusak. Ini kayak begitu. Kalau kita tidak bangkit, tidak marah, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah masih mengampuni kita. Tapi dengan AUMA,
dengan lahirnya deklarasi AUMA, alhamdulillah aliansi ulama Madura, mari kita bangkit. Kita jadikan kota ini sebagai penggebrak bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, ketetapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti, yang diajarkan oleh sesepuh-sepuh terdahulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, mendapatkan ampunan dari Allah SWT, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang sempurna. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أول يوم في عمري سمعت أبويا